Agama datangnya ke Indonesia bukan disampaikan oleh angin dan bukan disampaikan oleh air, bukan dibawa oleh air, tapi dibawa oleh manusia. Dakwahnya tanpa mengenal rasa takut, bergerak berjalan tanpa ragu, dengan menyebut asma Allah, bersama berjuang untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwata illa billah. Baiklah kepada para pemirsa sekalian, di sore yang berkah ini kita sedang silaturahmi dengan Mang Papang. Tapi yang jelas ketika Mang Papang sekarang ini orang yang sangat sederhana di sosok masih umur, tapi sekarang sudah sedikit menggeluti. Saya sendiri iri gitu loh Bang, saya sendiri iri gitu kan. Belum tentu saya sebenarnya kan sanggup seperti komitmen seperti Kang Papang gitu kan, yang begitu ya istiqomah lah dalam berdakwah. Sekarang ini kalau nggak salah Kang Papang itu dakwah di Jemaah Tabligh ya, yang mudah-mudahan saya tidak di konten ini saya tidak menyalahi aturan, maaf gitu kan. Tapi ini maksud saya bukan adanya suatu diskriminasi atau apa-apa. Yang jelas saya ingin hanya salut saja kepada pribadi Kang Papang gitu kan. Ketika sudah berapa tahun Kang Papang menggeluti di Jemaah Tabligh kan gitu. Waktu yang awal memutuskan hijrah itu kira-kira awalnya kumaha Kang Papang? ya awalnya mah kan ada seorang teman lah, sahabat karib gitu lah, sahabat paling terdekat itu dari Tabligh juga. Oh gitu. Orang mana tah gitu? Orang Sukamandi, Orang Sukamandi mengajak gitu ya. Pak Edi. Oh, Pak Edi. Alhamdulillah Pak Edi. Terus bagaimana cara meraih Kang Papang sampai Kang Papang ikut berhijrah? Bagi saya mulia gitu. Kita kan ngomong bagaimana supaya kita itu bisa sholat istiqomah. Nah, itu masalah nama. Istiqomah. Alhamdulillah akhirnya ikutnya. Kita ikut. Coba waktu itu perasaan Kang Papang masih bertanya-tanya muridnya, mereka kumaha kan gitu. Ya. Apakah gitu terus Tapi akhirnya jelas keyakinan tidak akan menjerumuskan. optimis lah dan yakin gitu kan. Ya kan punten-puntennya, artinya kan sekarang ini memang banyak lah, sekarang ini sudah viral ya di mana-mana bahwa dari latar belakang punten Kang Papang dulu kan dengan badan yang agak sedikit banyak iya gitunya. Tapi alhamdulillah Aldi mah terus terang we salut lah gitu kan ya, bisa jadi artinya bisa, nah terus bisa sampai komitmen terus sampai ayeuna sampai sekarang Kang Papang kumaha eta bisa misalkan yakin gitu kan bahwa orang pertama diajak ku Pak Edi orang Sukamandi akhirnya terus istiqomah sampai hari ini. Eta hati kumaha merasa nyaman bernyara saya. Nyaman, sebab yang dirasakan itu hati itu benar-benar nyaman dan ada kekuatan untuk ibadah. Sholat berjamaah itu paling diwajibkan sholat berjamaah. Iya. Ternyata untuk melaksanakannya agak sulit kan? Sulit. Tapi setelah kita ngikut misal 3 hari dengan Jemaah Tabligh, apalagi sampai 40 hari gitu, ada kekuatan di situ gitu. Oh gitu. Maka sebelum waktu-waktunya tiba hajian juga sudah standby di sini. Gitu. Padahal dulu sebelum itu Kang Papang itu boro-boro itu ya seperti bahasa. Jelas. Boro-boro salat ketara gitu Iya, kan. jelas. Paling ini Mang kan Mang Papang dulu dikenal gitu, ketika misalnya saya main kemana-mana juga kan kenal gak sama Mang Papang, katanya yang itu katanya maaf gitu sering nato gitu. Nah untuk sementara ini kan Mang Papang sering jauh-jauh gitu ngajak orang ibadah gitu, ngajak orang untuk kembali ke Allah. Nah ya. Untuk orang-orang yang telah gitu ditato oleh Mang Papang sempat dijadiin target gak? Oh mau saya ajak lah supaya masuk Islam. Nah, ayeuna kumaha tah? Jelas itu mah targetnya jelas. Bapak Bang dulu di zaman jahiliyah kita kan juga bareng-bareng. Dan sekarang kita masalah di jalan yang lurus, ridho Allah, maka kita perlu sama saudara-saudara kita. Mau dan tidak maunya itu masuk urusan Allah. Tapi selama ini banyak yang berhasil nggak Pak? Orang-orang yang dulu ditato. Alhamdulillah. Oh gitu, banyak sudah banyak. Alhamdulillah. Tapi kan untuk merayu istri supaya istri sadar, konsepnya kumaha Kang? Ya kita kan ngobrol-ngobrol dengan istri, sambungkan juga tentang bagaimana tentang tauhid, Iya. keyakinan. Kita ini dunia hanya sementara, akhirat untuk selama-lamanya. Nah, benar. Kita
kita pikir-pikir akhirat, bukan pikir dunia. Walaupun kita masih hidup di dunia, tapi pikir-pikir akhirat. Itu angan-angan yang panjang, bukan angan-angan panjang masalah 2 tahun 10 tahun, bukan. Tapi angan-angan kita selamanya ini mah abadan-abada ya, untuk selamanya. Ada awal dan tidak ada akhir kalau akhirat. Iya, dia pikir tentang akhirat. Jadi istri juga ngedukung gitu. Ya terus lagi dan lagi gitu bicara perkara agama, tentang masalah keimanan, tentang tauhid juga. Alhamdulillah akhirnya sadar lah istilahnya, sadar ikhlas menerima gitu. Yang beri kesadaran itu kan Allah. Maksudnya gini Kang Papang, maksudnya kan gini, orang-orang bertanya itu bagaimana ninggalkeun pamajikan misalkan 4 bulan. Itu perbekalannya kumaha orang cari nafkah gitu ya. Padahal orang sudah membekali bernya akhirnya. Padahal membekali, betul kan? udah membekali. Sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Iya, meninggalkan. Sekarang kadang-kadang urusan dakwah dipertanyakan untuk bagaimana untuk meninggalkan anak istri. Sekarang banyak suaminya yang berangkat ke Jakarta, banyak yang berangkat masalah ke Arab, gak meninggalkan separat pun gak jadi pertanyaan. Tapi tertanya urusan dakwah mah dipertanyakan bagaimana anak istrinya melantarkan anak istri, apakah enggak dosa? Padahal kita sudah dipersiapkan ya. Persiapkan kita itulah. Ngobrol. Itu Bapak Pemirsa mungkin jadi Kadang-kadang kesalahpahaman. stigma itu mungkin bagi kita sekarang diluruskan gitu bahwa semuanya kita tetap suami yang tetap bertanggung jawab ketika meninggalkan istrinya di rumah dan istri Jelas, tetap iya. makan, tetap sejahtera kan Jelas, gitu. jelas. Sebenarnya tidak ada yang salahnya ketika misalkan apa yang salah dengan jemaah ini ya kan gitu, insya Allah gitu. Terus Abi sangat tertarik lah, alhamdulillah dengan Kang Papang, mudah-mudahan Abi biasa semakin tersibuk dari pribadi Abi gitu kan. Ketika ya Allah ya Rabbi. Apalagi dahulu kan waktu masalah bukan sebelum masalah kita perjuangkan agama Islam itu para wali kan. Para wali juga punya anak istri, datangnya ke Indonesia bukan orang Indonesia, agama datangnya ke Indonesia bukan disampaikan oleh angin dan bukan disampaikan oleh air, bukan dibawa oleh air tapi dibawa oleh manusia, orang Jawa aja iya, orang sekarang agama sudah menyebar, agama Islam sudah menyebar di mana-mana, tapi ternyata banyak orang yang meninggalkan sholat, perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di targetnya pada dasarnya jemaah tabligh pada dasarnya sholatnya. Kita ini kan bakal maut ya, apa sih yang akan Jelas. dibawa gitu ya. Ulun nafsin dari ketul maut. Ya, Abdi sok ingat gitunya ketika manusia itu tertarik ku Abdi kieu jemaah tabligh itu adalah komitmen dengan ibadah di masjid berjamaah kan ya. Sungguh gitu kan. Karena apa? Inti nama merenang orang teh sholat anu diutamakan. Jelas. Ketika kieu, Pak, kunaon maneh teh tidak sholat gitu kan. Saya masih maksiat padahal ya sholat ya gitu ya. Berkurang gitu kan. Abdi masih kene sok kabohong ya sholat kan gitu. Sholat nanti diperbaiki. Perbaiki terus proses kan bertahap sambil bersolat. Saya mau sholat masih kena sok naik judi gitu nya padahal nya sholat we gitu kan. Kan dina ayatna inna sholata tanha dilepasa Wan wal munkar. Nah itu Jadi betul. orang yang masal bisa diperbaiki mah orang yang mengerjakan sholat nanti diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin, ya. Nanti orang yang tidak sholat siapa yang memperbaikinya? benar-benar. Kalau sholat inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, sehingga sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul. Kait benar jadinya jadi jalan. Ya Kalau mudah-mudahan tidak melaksanakan sholat di mana kita akan benar? kadang-kadang nanti stigma masyarakat atau asumsi masyarakat punya orang-orang kebanyakan yang termasuk dulu gitu Abdi. Orang masih kena sok ngabohong atau masih kena main, masih kena iya. Rek sampai iraha menunggu sempurna bener tuh. Kan gitu. Kapan sampai menunggu sempurna kan gitu. Ya lama lah gitu. Manusia mah ada salahnya dan ada hilafnya. Oke lah gitunya, mudah-mudahan tetap kita ini ibadah diutamakan, usia itu lu tepatnya dosa gitunya. Kalau nanti misalkan nunggu kita sempurna, kapan kita sholat? Pokoknya sholat. Nanti Allah yang akan memperbaiki gitu. Insya Allah kan gitu. Tah, mentawis enak gitu deh lah. Kita disambung ya, apa ya? Alhamdulillah berkah.